Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Azhar Bihaki, Zeni Bramati Alvareza, Faisal Januar Rahman, Rifki Adi Pramana, dan Fadil Wisnu Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas desain user interface dari step 1 sampai dengan step 9 mata kuliah interaksi manusia komputer. Untuk step pertama sendiri yaitu memahami user dan klien. Garis besar dari step pertama ini terbagi menjadi dua, yaitu verifikasi masalah internal dan verifikasi problem dengan user atau stakeholder. Untuk verifikasi masalah internal sendiri, masalah yang coba kami selesaikan yaitu masalah untuk mengatasi kendala dari beberapa orang yang ingin membeli suatu produk di suatu tempat, tetapi mempunyai kesulitan untuk membelinya secara langsung, baik itu karena kendala transportasi maupun karena kendala pandemi. Selanjutnya, yang masalah yang dapat terbantu yaitu orang yang malas bepergian, orang yang tidak mempunyai akses untuk keluar rumah, orang yang tinggal di tempat yang jauh dari pusat perbelanjaan, dan orang yang memiliki jadwal padat sehingga tidak mempunyai banyak waktu. Goal dan motivasi sendiri yaitu ingin mendapat barang yang diinginkan tanpa harus bepergian keluar rumah, hanya mengakses berbagai aplikasi e-commerce. Situasi user saat menghadapi masalah tersebut terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri yaitu tidak memiliki waktu karena kegiatan yang sibuk, serta malas untuk keluar rumah. Untuk faktor eksternal sendiri yaitu tidak memiliki akses untuk bepergian. Selanjutnya, produk yang dibahas tentunya sudah dapat menyelesaikan mayoritas dari masalah yang sudah kami identifikasi. Produk yang dibahas juga sudah sangat layak. Untuk masalah baru hanya masalah kecil seperti masalah dari kesalahan user. Selanjutnya, perbandingan perspektif tim kami dengan perspektif user atau stakeholder, yaitu persamaannya susahnya berbelanja online ketika kita tinggal di daerah yang terpencil, dan jasa ekspedisi kesulitan untuk mencari rumah ketika kita tinggal di daerah yang terpencil. Untuk perbedaannya, user merasakan terlalu banyak pop-up iklan ketika berbelanja online, dan user masih merasakan ketidakpercayaan kepada suatu toko ketika berbelanja online. Selanjutnya ada step 2 yaitu memahami fungsi bisnis, dan step 3 memahami prinsip desain UI. Garis besar dari step 2 dan 3 ini sendiri terdiri dari proses bisnis. Proses bisnis yang kami buat yaitu user dapat membuat akun dan melakukan login, user dapat mencari barang yang diinginkan, user dapat memilih satu barang atau lebih, user dapat mengirim pertanyaan kepada penjual, user dapat melakukan check out, user dapat memasukkan alamat, user dapat memilih kurir, user dapat memasukkan voucher, user dapat memilih metode pembayaran, user dapat melihat total pembayaran, user dapat melihat status pesanan, user dapat membatalkan pesanan, dan user dapat memberikan rating atau penilaian. Selanjutnya, requirement system dari proses bisnis ini yaitu terbagi menjadi dua, ada functional requirement dan non-functional requirement. Untuk functional requirement sendiri terdiri dari requirement buat akun, login, pencarian, keranjang, tambah keranjang, chat, checkout, alamat, kurir, voucher, metode pembayaran, total pembayaran, status pesanan, pembatalan pesanan, dan ulasan. Untuk non-functional requirement sendiri yaitu terdiri dari sistem, keamanan, dan bahasa. Selanjutnya, mental model pengguna dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, task analisis berupa hierarchical task analisis dapat dilihat juga pada slide. Dan selanjutnya ada conceptual model terdiri dari 3, yaitu task pertama mencari produk, kemudian pemesanan produk, dan yang terakhir cek status. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zendi Bramati Alvareza. Di sini saya akan menjelaskan tentang step 4 dan step 5, yaitu membangun menu sistem dan skema navigasi dan memilih tipe Windows yang tepat. Pada step 4 dan step 5 ini, kami membuat menu sistem dan skema navigasi, lalu menentukan tipe Windows, lalu melakukan justifikasi dan membuat mockup. Yang berikut ini adalah skema navigasi yang telah kami buat. Pertama-tama, ketika user pertama kali membuka aplikasi ini, user tersebut akan diarahkan untuk melakukan login terlebih dahulu. Jika user belum mempunyai akun, maka user diharuskan untuk membuat akun atau mendaftar akun. Lalu jika akun sudah ada atau sudah terdaftar, maka user akan diarahkan ke menu dashboard. Selanjutnya, user juga dapat melakukan pencarian. Dalam menu pencarian, user dapat memilih berdasarkan kategori maupun berdasarkan kata kunci yang diinginkan. Setelah melakukan pencarian tersebut, user dapat melakukan filter terhadap barang yang diinginkan maupun mengurutkan barang yang diinginkan. Selanjutnya, user dapat melihat profil barang tersebut. Setelah profil barang dilihat, user dapat memilih untuk memasukkan ke keranjang, melakukan checkout, atau mengontak penjual. Selanjutnya, user juga dapat memberikan ulasan terhadap barang tersebut. User juga dapat memilih menu untuk melihat keranjang. Pada menu ini, user dapat melihat isi keranjang yang merupakan barang yang sudah dilihat oleh user atau ditambahkan keranjang. Selanjutnya, user dapat melakukan checkout terhadap barang yang diinginkan. Setelah melakukan checkout, user diminta untuk memasukkan alamat yang dituju. Setelah itu, user juga diminta untuk memilih durasi maupun kurir pengirimannya. Setelah user memasukkan kode voucher, setelah itu user akan disuruh untuk memilih metode pembayaran yang diinginkan.
Selanjutnya, user juga dapat memilih menu chat. Pada menu chat ini, user dapat melakukan interaksi dengan penjual, seperti bertanya mengenai barang yang diinginkan oleh user dan sebagainya. Selanjutnya, user juga dapat memilih menu status. Pada menu ini, user dapat melihat kondisi status barang yang sudah dibeli. Selanjutnya, user dapat memilih untuk menunggu konfirmasi. Dan pada menu ini, user dapat melakukan pembatalan pesanan. User juga dapat memilih menu dikemas, dikirim, ataupun tiba di tujuan. Pada setiap menu tersebut, user dapat melihat informasi barang, melihat cek resi, atau memberikan ulasan. Nah, selanjutnya ini adalah mockup yang telah kami buat. Pada mockup ini terdapat tampilan dashboard, tampilan hasil pencarian, dan juga tampilan keranjang, lalu tampilan chat, dan tampilan cek status. Sekian yang telah saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, nama saya Faisal Junur Rahman, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai step 6 dan step 7. Di sini tujuan untuk kedua step ini adalah untuk menentukan perangkat interaksi dan untuk menentukan penggunaan objek UI. Dan di sini ada perangkat interaksi, di mana perangkat interaksi ini karena aplikasi ini berbasis mobile, maka perangkat interaksinya adalah seperti touchscreen pada smartphone, keyboard pada smartphone, kamera pada smartphone, dan mikrofon pada smartphone. Hal itu merupakan inputnya. Lalu untuk outputnya itu seperti speaker pada smartphone dan layar smartphone untuk menampilkan grafis dari aplikasinya. Lalu selanjutnya ada operable button. Di sini ada beberapa operable button yang telah dibuat. Itu pertama itu ini adalah operable buttons untuk masuk kepada menu chat. Lalu selanjutnya di sini ada operable buttons untuk masuk kepada menu cek status. Lalu selanjutnya di sini ada operable buttons untuk masuk kepada menu keranjang untuk melihat isi keranjang. Lalu selanjutnya di sini ada operable buttons untuk filter yang berfungsi untuk memfilter barang yang telah dicari. Lalu selanjutnya di sini ada operable buttons ulasan yang berfungsi untuk masuk kepada menu ulasan dari barang yang telah dipilih. Lalu selanjutnya ada operable buttons checkout yang berfungsi untuk masuk ke menu checkout atau pembayaran. Lalu selanjutnya ada operable buttons masukkan voucher yang berfungsi untuk memasukkan voucher yang akan digunakan. Lalu selanjutnya ada text entry atau read only controls. Nah, di sini menu text entry ini hanya terdapat pada dua fitur, yaitu fitur pencarian barang yang akan dicari, lalu pada fitur chat untuk memasukkan teks dalam fungsi chat. Lalu selanjutnya ada selection control. Selection control ini dibagi menjadi dua, yaitu ada selection control untuk pemilihan kategori barang seperti kategori barang elektronik, kesehatan, dan fashion. Lalu ada selection control untuk memasukkan barang kepada keranjang atau mengurangi barang kepada keranjang. Seperti ini. Nah, baik, sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kemudian dilanjut oleh saya, Fadil Wisnu Ramadan, dan di sini saya akan menjelaskan step 8, yaitu clear text and message, dan juga step 9, yaitu feedback, guidance, and assistance. Nah, pada clear text and message, kita harus memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam penulisan teks dan juga pesan atau message. Kemudian kita menambahkan feedback, guidance, dan assistance untuk user pada aplikasi sesuai dengan kebutuhan user ya. Kemudian dilanjut pada awalnya di sini ada teks halaman yaitu clear text, di mana font yang digunakan adalah Poppins dengan ukuran 7, 11, 12, 13, dan 15 sesuai dengan kebutuhan yang digunakan pada aplikasi. Misalnya seperti judul, kita pakai yang paling besar, subjudul atau headingnya. Kemudian dilanjut oleh jenis font, yang digunakan adalah regular dan bold untuk menegaskan penulisan. Kemudian ada warna teks yang digunakan, sebesarnya adalah hitam dan beberapa ada yang warna abu-abu untuk memberikan kontras terhadap background. Juga button. Nah, seperti contohnya di sini, lanjut ke message. Di sini ada question yang diajukan oleh sistem, yaitu yang pertama sebagai contoh adalah apakah Anda yakin ingin membatalkan pesanan yang diajukan pada user. Kemudian di sini ada information di mana kita memberikan tahu bahwa stok misalnya habis. Kemudian misalnya jika kita mendapatkan voucher atau barang yang sudah dibeli sedang dalam perjalanan. Nah, kemudian pada instruction ya kita menggunakan contohnya sebagai contoh kita memberitahu untuk user untuk menggunakan Google Location Service.
Kemudian dilanjut oleh feedback, di mana feedback di sini suatu contohnya yang pertama adalah pada navigation bar terdapat button yang lebih kontras daripada yang lainnya. Kemudian pada navigation bar button yang dipencet itu feedbacknya lebih besar daripada yang lain. Kemudian yang terakhir ada tambah atau kurang barang, di mana kalau misalnya kita pencet tambah pada barang, feedback yang dilanjutkan adalah angkanya bertambah, misalnya dari 1 ditambah berarti jadi 2. Kemudian di sini ada guidance and assistance, seperti contohnya di sini ada time limit dari barang yang dibeli, misalnya kita pembayarannya waktu tersisanya adalah 23 jam, misalnya seperti itu. Kemudian assistance-nya location service tadi juga termasuk guidance dan assistance. Kembali lagi bersama saya Zendi Bramantya Reza. Di sini saya akan menceritakan ilustrasi bagaimana awal kami memilih aplikasi belanja online ini. Pertama-tama dari halaman pertama ya. Suatu hari warung Kohahui mengalami kebangkrutan karena terjadi pandemi. Lalu seorang pegawainya yang bernama Ojang panik karena ini pekerjaannya satu-satunya. Nah, lalu Ojang kebingungan tuh mencari ide agar toko Koahui tidak bangkrut dan dia tetap bisa lanjut bekerja. Nah, setelah itu si Ojang kepikiran untuk menjual barang-barang dagangan Koahui di toko online karena memudahkan penjual dan membuat pembeli lebih tahu tentang produknya. Nah, setelah itu ada si Asep, yaitu teman dekat si Ojang. Nah, dia tahu bahwa si Ojang berjualan online menggunakan aplikasi belanja online. Nah, lalu si Asep pun langsung membeli produk dari si Ojang menggunakan aplikasi belanja online. Nah, tapi karena si Asep sedang tidak punya uang, maka si Ojang tidak jadi untung. Nah, ini saja ilustrasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, prototipe dari aplikasi belanja online akan dijelaskan oleh Azhar Bayhaqi Nugraha. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Bayhaqi Nugraha. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prototipe yang sudah kami bikin, yaitu tokonya dia. Nah, di sini ada beberapa halaman utama, yaitu beranda. Nah, di sini ada beberapa tombol untuk menu-menu selanjutnya, yaitu sini ada menu pesan, ini ada menu cek status, ada juga menu keranjang. Di sini juga ada headbar dan top bar sama bottom bar. Nah, di bottom bar di sini juga ada beberapa untuk akses ke menu utama, yaitu ada pesan, ada keranjang, dan juga ada profil yang sama home belum di-assign gitu. Kita belum membuat halaman profil. Nah, juga untuk di sini misalkan ketika kita ingin batalkan, nah akan ada question box, yaitu apakah Anda ingin membatalkan pesanan atau tidak. Itu bisa di klik tidak atau klik ya, misalkan kita klik tidak gitu. Terus juga ketika kita ingin mencari barang, kita bisa ke klik pencarian di sini. Nah, di sini ada halaman pencarian. Nah, di sini contohnya kita ingin mencari headset Moondrop. Nah, dan ketika kita ingin membeli, kita tinggal memencet tanda plus atau minus di sini. Misalkan kita pencet tanda plus. Nah, ketika ada barangnya habis, akan langsung muncul information box, yaitu menunjukkan bahwa stok barangnya habis. Tunggu toko untuk mengupdate barang lagi. Nah, di situ adalah information box yang akan ditampilkan pada pencarian di sini. Nah, juga di sini ada beberapa model pencarian, yaitu top result, pencarian lainnya, dan ada yang horizontal seperti ini. Lanjut juga di bagian keranjang pun sama, ketika kita ingin menambahkan barang yang sudah kita beli, itu tinggal pencet plus atau minus. Nah, misalkan sini juga ketika barangnya sudah habis di toko, ya udah berarti akan menampilkan stok barang habis gitu, information box stok barang habis. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan pada presentasi prototipe kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.